Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Selamat Natal untuk kita semua. Kiranya damai Natal menyertai Bapak Ibu dan keluarga yang pada pagi hari ini akan menikmati ibadah online Natal GPKDI Bethel Lembang. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah Natal pada pagi hari ini. Kita minta pimpinan Tuhan dan mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama keluarga kami untuk bersama-sama menikmati ibadah Natal ya Tuhan. Sekalipun kami tidak dapat beribadah di rumah-Mu, tetapi kami boleh bersama-sama dengan keluarga kami untuk beribadah kepada Tuhan, merayakan sukacita kelahiran Tuhan yang kami peringati pada hari ini ya Tuhan. Kami ingin beribadah kepadamu dan kiranya rangkaian ibadah melalui pujian dan firman yang akan kami renungkan, yang akan kami dengar, menjadi bagian yang terus menguatkan kami, membuat kami terus bertumbuh di dalam pengenalan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau persembahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita menikmati sukacita Natal pada pagi hari ini melalui puji-pujian yang akan dipimpin oleh Ibu Yesi dan tim dari pemuda GPKDI Bethel Lembang. Mari bersukacita bersama-sama dengan puji-pujian yang ada.
pagi hari ini, Jumat 25 Desember 2020. Mari kita akan membaca firman Tuhan tentang kelahiran Yesus Kristus. Matius pasal 1, ayatnya yang ke-18 dan sampai dengan ayatnya yang ke-24. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hatinya dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang ada di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Demikian firman Tuhan mengenai kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Aba, ya Bapa, terima kasih bahwa Engkaulah yang telah memampukan kami, yang telah membuat kami ada sebagaimana kami ada pada hari ini. Di dalam segala keterbatasan kami, di dalam ibadah secara online ini, hamba-Mu memohon pengurapan-Mu turun atas hamba, dan juga Roh Tuhan sendiri yang akan memimpin setiap kami ya Tuhan, sehingga ketika kami mendengar firman Tuhan melalui media ini, hati dan pikiran kami boleh terus diubahkan seturut dengan firman Kristus. Kami memiliki pola pikir yang ilahi, pola pikir yang diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Bapak untuk pagi yang indah ini. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam Injil Matius pasal yang pertama, ayat yang pertama tertulis, "Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham." Di pagi hari ini saya hendak menyampaikan firman Tuhan dengan judul, "Janganlah padamkan roh." Membaca Matius pasal yang pertama, ayat yang pertama ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita fokuskan bahwa Yesus Kristus adalah anak Abraham. Sudah perhatikan di layar, sudah bisa melihat di layar di belakang saya ini, ya, di dalam Kejadian pasalnya yang ke-12, Kejadian pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-7.
Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada ayat ini tertulis bahwa Tuhan menampakkan diri kepada Abram. Dan Tuhan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Saudara, ayat ini saya mau sampaikan tentang betapa pentingnya visi. Kita mudah sekali untuk melalaikan visi yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Bahkan tidak mudah untuk tidak melanggar dan tidak mengingkari visi. Berulang kali Allah menampakkan dirinya kepada Abram sebelum Abram sungguh-sungguh mengerti apa yang menjadi kehendak dan rencana Allah dalam kehidupannya. Dua poin ini sangat penting, bahwa visi itu mudah sekali untuk kita lalaikan dan adalah tidak mudah untuk tidak melanggar dan tidak mengingkari visi yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita mudah untuk mengabaikan visi yang Allah berikan dan kita mudah untuk melanggar dan mengingkari visi, maka kita bisa kehilangan visi. Saya memahami betapa pentingnya visi diterima oleh orang-orang yang percaya. Tanpa kita memiliki visi di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita kehilangan arah. Kita menjadi liar. Panggilan Allah kepada gereja sama dengan panggilan Allah kepada Abram. Artinya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa gereja dimulai dan didirikan oleh Allah melalui Tuhan Yesus Kristus bagi kemuliaan. Jadi Allah menampakkan diri kepada Abram itu sangat penting. Tetapi bahwa Allah juga berfirman. Saya meyakini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, visi yang berasal daripada Allah selalu memiliki landasan firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, perhatikan baik-baik ayat ini. Saya memberikan garis bawah pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan. Saya mengatakan tadi bahwa panggilan Allah kepada gereja adalah sama dengan panggilan Allah kepada Abraham atau kepada Abram. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab menuliskan kepada kita bahwa Abram adalah bapa orang beriman. Jadi kalau saudara dan saya sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka saudara dikasihi oleh Tuhan, kalau kita bisa melihat bagaimana kehidupan daripada Abraham sebagai orang yang beriman, sebetulnya demikianlah rencana Allah atau panggilan Allah di dalam kehidupan kita orang yang percaya. Tapi berapa banyak yang mengerti akan pengharapan yang besar yang terkandung dalam panggilan Allah terhadap kehidupan kita? Kita tidak sedang sungguh-sungguh menggumuli panggilan Allah
di dalam kehidupan kita. Allah memanggil kita untuk mencapai tujuan Allah. Atau saya boleh katakan, untuk kita mencapai apa yang menjadi agenda Allah di dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Karena itu saya akan menyampaikan kepada kita sekalian, ada 3 hal yang penting yang perlu kita pahami tentang panggilan Allah di dalam kehidupan kita. Yang pertama, Allah memanggil kita, Allah memperlihatkan, Allah memberikan kepada kita kekuatan yang besar, yang berasal dari hidup, yang berasal dari Allah sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini menurut saya adalah hal yang sangat luar biasa dan bukan hal yang mustahil atau hal yang tidak mungkin bagi orang yang percaya kepada Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya memberi highlight, memberi warna putih bahwa kekuatan yang besar itu berasal dari hidup, yang berasal daripada Allah sendiri. Apa cirinya? Kita perhatikan gambar ini. Ini adalah salib. Kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus berasal daripada salib Kristus. Mereka yang memiliki hidup tidak akan melupakan kuasa salib dari Tuhan Yesus. Allah yang memanggil kita, Allah yang memperlihatkan kepada kita, Allah yang memberikan kepada kita kekuatan, dan itu berasal daripada salibnya. Dan ini adalah hal yang sangat luar biasa, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena orang yang memiliki hidup yang berasal daripada Allah tidak akan melupakan kuasa salib Yesus. Mereka yang memiliki doktrin, pengetahuan agamawi, mereka akan segera melupakan apa yang mereka pelajari sebagai pengetahuan. Tetapi salib Yesus itu ada membawa damai dan mengangkat kehidupan kita, orang yang percaya. Yang kedua, Allah ingin membangunkan sebuah bejana untuk mencapai tujuannya, dan bejana itu adalah rumahnya atau baitnya. Berapa banyak Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai orang yang percaya menyadari akan hal ini. Menyadari bahwa Allah ingin membangunkan sebuah bejana, dan bejana itu adalah rumahnya atau baitnya. Berapa banyak di antara kita yang mengerti kekayaan yang luar biasa, kekayaan, kemuliaan, bagian yang ditentukan Allah bagi orang yang percaya, yang berhubungan dengan rumahnya, dengan baitnya. Dan dikasih oleh Tuhan, saya menuliskan di sini, sebagaimana hubungan kita dengan Kristus terjadi bukan karena belajar, demikian juga hidup tubuh Kristus, bait Allah, rumah Allah, bukan didapat dengan cara belajar atau dengan cara meniru. Ini menarik sekali. Menarik sekali Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ya, hubungan kita dengan Tuhan Yesus Kristus bukan hasil belajar, dalam tanda kutip pengetahuan. Demikian juga hidup dengan bait Allah itu bukan berdasarkan hasil belajar. Lalu kalau bukan berdasarkan hasil belajar, berdasarkan apa? Mari perhatikan. Ya, perhatikan gambar ini. Ya. Seorang bapak
percaya karena bawa Alkitab, kelihatannya demikian. Tapi lihat bayangannya, orang yang memikul salib. Ya, saudara, melalui menyangkal manusia lama kita, menyangkal jiwa kita, kita bisa memahami hubungan kita, hidup kita dengan tubuh Kristus, bait Allah, rumah Allah. Jika kita tidak menyangkal jiwa kita, maka kita tidak mungkin menampilkan kehidupan bait Allah, rumah Allah, dan tubuh Kristus. Padahal tadi saya katakan kekuatan kita, orang yang percaya, yang dipanggil untuk percaya kepada Tuhan Yesus, kekuatannya adalah dari hidup yang berasal daripada Allah sendiri. Tetapi kalau kita tidak berusaha, tidak mau hidup menyangkal jiwa kita, maka kita tidak mungkin menunjukkan, menampilkan kehidupan bait Allah, rumah Allah, tubuh Kristus. Dengan kata lain, kita tidak punya hubungan dengan Kristus, dengan baitnya, dengan tubuhnya. Bagian yang ketiga, dan dikasih oleh Tuhan, apabila kita sudah menyangkal diri kita, menyangkal jiwa kita, maka Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang akan terjadi? Pengharapan apa atau kemuliaan bagian apa yang kita akan dapatkan? Yang kita akan dapatkan adalah persekutuan. Jika kita tidak dapat melihat dan tidak dapat masuk dalam persekutuan, maka kita tidak bisa melihat jalan untuk maju ke depan. Tidak bisa. Ya, nanti saudara akan lihat mengapa. Dan dikasih oleh Tuhan, apabila kita sudah mengerti hakikat panggilan Allah di dalam kehidupan kita, bagaimana kita bisa mendapatkannya melalui menyangkal diri kita. Lalu apa buah dari persekutuan yang kita nikmati? Dan dikasih oleh Tuhan, saudara akan mungkin akan kagum kepada Allah, saya percaya. Karena apa? Selain dikasih oleh Tuhan, buah daripada persekutuan adalah kesuburan, kelimpahan, dan kekuatan. Sekali lagi, ini adalah bagian kita, bagian yang ditentukan oleh Allah ketika Allah memanggil kita untuk menjadi umat pilihan. Ya, buah yang begitu banyak, ya saudara. Buah dari persekutuan itu adalah kesuburan, kelimpahan, dan kekuatan di dalam rohani kita, jiwani kita, bahkan jasmani kita pun diberkati. Haleluya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, melalui pengalaman Abraham, maka sebagai gereja kita dapat belajar akan panggilan Allah kepada kita. Kita dapat belajar dari seorang bernama Abraham. Gereja belajar dari Abraham tentang apa yang menjadi panggilan Allah dalam kehidupan kita. Saudara perhatikan ini. Saya menuliskan nama-nama tempat. Ya, ada Sikem, More, Bethel, Ai, Hebron, dan Mamre. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tempat-tempat ini adalah tempat di mana Abraham mendirikan mezbah bagi Tuhan Allah ketika ia masuk ke tanah Kanaan. Haleluya. Saudara, saya memahami bahwa tanah Kanaan itu adalah berbicara bukan hanya tempat secara fisik, tetapi tanah Kanaan yang kita sedang bicarakan secara rohani. Tanah Kanaan itu
berbicara mengenai Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus Kristus adalah kepala gereja, dan Tuhan Yesus telah diberikan kepada jemaat. Saudara dikasih oleh Tuhan, perhatikan bahwa di Sikem yang melambangkan kekuatan, di More melambangkan pengajaran yang berhubungan dengan pengetahuan, di Betel itu rumah Allah, di Ai itu adalah tumpukan gesang, di Hebron itu persekutuan, di Mamre itu artinya subur dan kuat. 3 hal yang saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian diawali dengan Efesus pasal 1 ayat yang 18, sesungguhnya adalah ini semua. Ya, bagaimana Allah bekerja di dalam kehidupan Abraham sehingga Abraham, saudara, subur, kuat, dia diberkati oleh Tuhan. Saudara, karena bahu yang melambangkan kekuatan telah dilatih oleh Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, Abraham melihat hari-harinya Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, tetapi kita, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita lihat bahwa kita yang walaupun kita tidak melihat Tuhan Yesus secara jasmani, mata jasmani, tetapi ada firman Allah yang kita bisa belajar bagaimana Allah bekerja di dalam kehidupan seorang bernama Abraham. Dan apa yang Allah kerjakan di dalam kehidupan Abraham, di dalam kehidupan Abraham, itu juga mau Allah kerjakan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita perhatikan di Sikem itu ada di utara, dan Betel dan Ai, setelah itu Hebron. Dan dikasih oleh Tuhan, kalau kita orang Kristen, anak Tuhan, para pelayan Tuhan, tidak bisa melihat kunci panggilan Allah kepada Abraham di 3 tempat, di Sikem, di Betel, di Hebron, maka apa yang akan terjadi? Kita perhatikan, yang pertama, kita sedang membangun rumah tanpa fondasi. Rumah yang dibangun tanpa fondasi akan berakhir seperti ini, seperti gambar ini. Kalau kita tidak mengerti kunci panggilan Allah, maka sesungguhnya kita membangun rumah tanpa fondasi. Yang kedua, kita sedang melupakan visi Allah atas kehidupan kita. Saudara, ya, visi Allah yang tadi yang mudah kita abaikan, mudah diingkari, bahkan kita bisa kehilangan visi kita. Kalau kita sebagai orang Kristen tidak melihat kunci panggilan Allah yang ketiga adalah kita tidak bisa melihat apa sesungguhnya pelayanan kita. Kita sibuk ke kanan dan ke kiri. Kita tidak mengerti. Kita tidak bisa melihat apa sesungguhnya panggilan pelayanan kita. Sangat menyedihkan. Saudara, itu banyak terjadi di dalam kehidupan anak-anak Tuhan, dalam kehidupan hamba-hamba Tuhan, sehingga akhirnya mereka beralih fokus, kehilangan semangat, kehilangan sukacita, sehingga mereka tidak lagi sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan. Yang terakhir, kalau kita tidak mengerti kunci panggilan Allah kepada Abraham di 3 tempat ini, maka kita sedang memadamkan roh kita. Dan yang dikasih oleh Tuhan, ini ayat yang sangat penting. Ya. Yohanes pasal 8 ini percakapan Tuhan Yesus dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Saudara, Tuhan Yesus berkata kepada orang Farisi dan ahli Taurat, "Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan demikian tidak dikerjakan oleh Abraham." Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, orang-orang agamawi yang hidup pada masa di mana Yesus hidup,
Ketika Yesus berbicara kepada mereka, ya jangan lupa, di dalam Injil Yohanes dikatakan bahwa Yesus telah berinkarnasi, telah datang dalam wujud manusia, datang kepada milik kepunyaannya bangsa Israel, tetapi bangsa Israel menolak Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mengatakan kepada orang-orang yang menolak dia, aku mengatakan kebenaran. Mereka tidak mau mendengar. Pekerjaan demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Apa yang mau saya sampaikan lewat kebenaran firman Tuhan ini? Panggilan Allah kepada gereja sama dengan panggilan Allah kepada Abraham. Rasul Paulus di dalam surat Roma menuliskan bahwa Abraham adalah bapa orang beriman. Abraham betul-betul menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Bagaimana dengan saudara dan saya? Adakah di dalam kehidupan kita hari-hari ini, apakah kita tetap sudah mendengarkan firman Allah dengan tekun, dengan setia, dengan hati yang terbuka? Atau kita sementara sedang menolak kebenaran firman Tuhan? Abraham tidak melakukan hal itu. Abraham mendapat visi Allah. Abraham mendengarkan Allah berfirman. Abraham diubahkan betul-betul dalam hidupnya menjadi bapa orang beriman yang menjadi berkat bagi banyak orang. Ya. Tuhan Yesus berbicara dari apa yang dia dengar dari Allah. Saya sengaja memberikan highlight, saya sengaja memberikan penekanan di sini. Jangan padamkan roh, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Jangan sampai kita kehilangan visi. Jangan kita memadamkan roh dalam kehidupan kita. Di atas semuanya kiranya Allah melepaskan kita dari segala pekerjaan yang egoistis, yang mementingkan diri kita sendiri. Sudah saya sampaikan tadi betapa pentingnya bagi kita untuk hidup menyangkal diri, menyangkal jiwa kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jangan sampai kita kehilangan visi. Karena visi yang daripada Allah itu sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Jangan padamkan roh. Tuhan Yesus yang memanggil kita, Tuhan Yesus yang memberikan kepada kita kekuatan melalui salib. Tidak mungkin, saya kasih oleh Tuhan, sesungguhnya kita menjadi memadamkan roh. Karena Tuhan Yesus datang ke muka bumi ini. Rupa mulanya dalam wujud bayi yang kecil. Tapi dia bertumbuh sampai dewasa, sampai ia melayani, sampai ia mengalami penderitaan, sampai wafatnya, sampai kebangkitannya. Tujuannya adalah supaya manusia seperti Abraham, seperti umat Israel, seperti kerajaan Israel, seperti orang-orang Kristen yang hidup di zaman ini, kita memiliki persekutuan dengan Allah. Roh kita tetap menyala-nyala. Hal-hal yang rohani bukanlah hal-hal yang tabu atau hal-hal yang sepertinya mustahil di dalam kehidupan kita terjadi. Tidak. Itu adalah kehidupan Kristen yang normal apabila kita dalam hidup kita mengalami Allah.
dapat mendengar Allah, dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kita, itu adalah hal yang normal, karena untuk itulah Tuhan Yesus datang ke muka bumi. Kalau kekuatan kita tidak berasal dari Allah, kalau kekuatan kita tidak berasal dari hidup yang berasal daripada Allah sendiri, saudara, maka kita hanya akan menjadi orang-orang yang agamawi. Tetapi itu bukan tujuan daripada Tuhan Yesus. Tujuan Tuhan Yesus datang dalam dunia ini supaya kita memiliki roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan, untuk menggenapi apa yang menjadi panggilan Allah di dalam kehidupan kita. Kiranya tidak ada seorang pun di antara kita yang menjadi kecewa hari-hari ini dan menolak Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Karena rencananya, rancangannya begitu luar biasa bagi kita orang yang percaya. Sangat rugi, atau boleh saya katakan sangat bodoh, apabila kita meninggalkan panggilan kita, panggilan yang Allah berikan pada kita untuk hal-hal yang bukan berasal daripada Allah. Kiranya firman Tuhan pada hari ini boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Selamat Hari Natal 25 Desember tahun 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2021. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Aba, ya Bapa, dalam segala keterbatasan, hamba-Mu sudah menyampaikan firman, kebenaran firman Tuhan pagi hari. Hamba selesai berhenti berbicara, tetapi hamba berdoa supaya roh Tuhan sendiri yang akan menolong setiap sidang jemaat, dimanapun mereka berada dan siapapun yang mendengarkan, yang menonton ibadah ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, datanglah kerajaan Tuhan dan jadilah kehendak Tuhan di bumi ini sama seperti di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapak. Hamba berdoa lawatan Allah ada atas umat-Mu dimanapun mereka berada. Firman Allah tidak kembali dengan sia-sia. Firman Allah akan mengubahkan kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, kekal selama-lamanya. Demi Kristus Yesus kami sudah berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun Bapak Ibu saudara-saudara sekalian berada, saya mengundang kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Jika memungkinkan, mari siapkan hati saudara dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya dan diberkati katakan, amin.